Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, civitas pesantren Minhaj Sahabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita limpahan karunia dan nikmat yang Dia berikan kepada kita semua yang sangat banyak, sehingga tak terhingga kita tidak bisa untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Nikmat yang terpenting yang wajib untuk kita syukuri adalah, dan ini termasuk nikmat yang terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba di muka bumi ini, adalah nikmatul iman, nikmat al-Islam. Kemudian nikmat al-Islam di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya maka mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini adalah sebagai salah satu mensyukuri nikmat Allah tersebut dengan memperdalam, memperbaiki kualitas iman kita, saling mempelajari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan, karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi, bertatap muka lagi dalam rangka menunaikan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan ini adalah pertanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita semua. Allahumma amin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 pondasi utama yang wajib diketahui serta diamalkan oleh setiap muslim, karya Al-Imam Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kali ini beliau menyinggung langsung tentang 3 pondasi yang wajib diketahui oleh seorang muslim, kemudian diamalkan sesuai dengan judul kitabnya Thalathatul Usul. Beliau sedikit mereview kembali muqaddimah yang dulu beliau tuliskan di awal kitab. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa idza qila lak mal usulul thalathah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apabila dikatakan kepadamu apa 3 pokok utama yang wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya, kemudian beliau mengatakan faqul, katakanlah, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah
Seorang hamba dituntut untuk mengetahui, mengenal Rabbnya, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit redaksi yang insya Allah waktunya cukup untuk kita paparkan, kita kaji bersama dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di sini beliau memulai dengan mengatakan faidza qila lak, apabila dikatakan kepadamu mal usul, apa sih tiga pondasi, mal usulul thalatha, apa sih tiga pondasi utama. Kalimat, ikhwani fiddin wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, sebelum memasuki atau membahas panjang lebar pemaparan beliau rahimahullahu ta'ala, sedikit ingin menukilkan dari syarah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan al-usul disebutkan, apa sih usul? Pokok utama. Al-usul secara bahasa artinya jamak atau bentuk plural dari asl, sudah menjadi bahasa Indonesia ya, asal, yakni unsur pokok utama, wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu, yakni adalah asas yang dengannya berdirilah sebuah bangunan atau apapun di atasnya. Wa min dzalika aslul jidar wa huwa asasuhu, kalau kita katakan asalnya pohon itu paling utamanya adalah akarnya. Wa aslu syajarah alladhi yatafarra' minhu al-aghsan, ya, asal pohon yakni yang paling utama adalah akar yang dengannya dia bisa menjadi kuat dan bisa memiliki cabang ranting-ranting yang ada, sebagaimana firman Allah azza wa jal dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah memisalkan sebuah kalimat yang baik bagaikan sebuah pohon yang baik, asluha. Nah, ini indikasinya, korelasinya. Asluha, pokoknya, pokok akarnya itu thabit, tegak, kokoh, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya berada di langit. Itu yang dimaksud dengan al-usul yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wa hadhihi al-usulu tsalatsah. Mal usulu ats-tsalatsah. Tiga pondasi utama sebagaimana judul kitab al-usul ats-tsalatsah. Yang benar kata para ulama itu dengan penyebutan al-usul ats-tsalatsah, bukan salasatul usul kata para ulama yang mensyarah kitab ini. Al-usulu tsalatsah wa hadhihi al-usulu tsalatsah yushiru biha al-musannifu rahimahullah ila al-usul allati yus'alu anha al-insanu fi qabri. Inilah tiga poin, tiga pokok utama yang diisyaratkan oleh penulis, oleh penyusun kitab kepada tiga pokok utama yang mana seorang manusia, bukan mukmin saja, artinya seluruh manusia yang akan ditanya di kuburnya, akan ditanya kuburnya, baik itu mukmin, baik itu kafir, baik itu orang zalim, orang fasik, ya, orang munafik, semuanya akan ditanya tiga pokok ini. Man rabbuk, siapa Rabbmu, wa ma dinuk, apa agamamu, wa ma nabiyuk, dan siapa nabimu sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita akan bahas. Jadi ayuhal ikhwah, sangat penting sekali ini pembahasannya dan untuk mempelajari kitab ini, ya, karena ini berkaitan dengan tiga pokok utama yang dimana seorang muslim, seorang manusia semuanya
akan ditanya tentang 3 pertanyaan ini sebagai mihan, ya, sebagai cobaan, ikhtibar bagi orang tersebut, ujian apakah dia bisa menjawab ataukah tidak. Tentunya menjawab pertanyaan tersebut bukan karena kita tahu di dunia saja secara teori lah, tapi seberapa jauh Anda mengamalkan aplikasi dari ini semua. Nanti kita akan bahas insyaallah. Taib, ikhwani fiddin azani Allah wa yakum. Kita kembali ke dalam redaksi beliau rahimahullah. Fa idza qila lak man usulul thalathah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apabila ditanyakan kepadamu 3 pokok utama yang wajib, lihat kalimatnya yang wajib. Ma makna wajib? Sudah menjadi bahasa Indonesia. Wajib artinya sesuatu yang harus dikerjakan. Menurut istilah para ulama, wabil khusus ulama al-fuqaha, bahwasannya wajib adalah ma yumdahu fa'iluhu, ya, wa yastahiqqu ats-tsawab wa yudhammu tarikuhu wa yastahiqqu al-'uqubah. yakni pelakunya akan dipuji dan berhak untuk mendapatkan ganjaran, serta apabila ditinggalkan ia tercela dan berhak untuk mendapatkan hukuman atau dosa. Sehingga ayuhal ikhwah, kalimat yajibu ini maka wajib bagi setiap muslim, wajib bagi setiap manusia yang ingin selamat dunia dan akhirat untuk mempelajari 3 hal ini. Artinya bahwa ayuhal ikhwah wal akhwat, apabila Anda meninggalkan 3 perkara ini, tidak mau mempelajarinya, tidak peduli dengannya, bahkan terkesan masa bodoh, dia tenggelam dengan dunianya, ketahuilah fa innahu athim, dia berdosa dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Karena apa? Karena ini bagian pokok-pokok agama yang mana tidak boleh seorang muslim jahil terhadap perkara ini. Wajib untuk tahu, kemudian dia amalkan. Apapun dia, siapapun dia profesinya, wajib untuk mengetahui 3 perkara ini. Kalau tidak, dia berdosa. Karena apa? Karena sangat penting sekali. Ya, nanti kita akan sebutkan. Dia harus mengetahui tentang Allah, tentang Rabbnya, mengetahui tentang Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui tentang agama Islam, yang mana ini semua adalah 3 komponen ini, 3 poin ini sumber keselamatan masing-masing dari kita semua, masing-masing dari manusia, tergantung dari 3 ini. Kalau kita ingin selamat, maka sejauh mana aplikasi kita terhadap 3 poin ini? Jika kita ingin selamat, jika tidak, ya maka itu kembali perkaranya kepada masing-masing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman wajada ghaira dzalik fala yadumanna illa nafsah." Apabila nanti di akhirat dia tidak mendapatkan sesuatu yang ia inginkan berupa kenikmatan, bahkan mendapatkan hukuman dan azab, maka kata Nabi, "Fala yadumanna illa nafsah." Maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri, karena ini akibat buruk dia. Makanya kata para ulama, kita ini sebenarnya sutradara bagi masing-masing diri kita. Yang menentukan keberhasilan, keselamatan atau kesengsaraan ba'dallah, setelah Allah, adalah kita. Kita yang menulis catatan harian amalan kita setiap harinya. Kita yang mengerjakan dan kita yang akan melihat hasilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kata Allah Azza wa Jalla dalam akhir surat Al-Zalzalah, barang siapa yang melakukan kejelekan atau kebaikan sebutir debu atau yang lebih kecil dari itu, kelak dia yang akan mengetahui, yakni mengetahui balasannya. Jadi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan ayyuhal ikhwah, kita ulangi lagi, ini adalah perkara wajib. Wajib untuk kita kerjakan, wajib kita untuk pelajari dan kita amalkan. Jika tidak, maka dia berdosa.
Dia hidup dalam kejahilan, hidup dalam kehinaan, ya, walaupun dia seorang yang muslim, dan muslim itu bertingkat-tingkat keislamannya dan keimanannya, dan seorang bisa menjawab pertanyaan itu sesuai dengan keimanan, keislaman, ketakwaan, amal saleh dia di dunia. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Mal usulul thalatha allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha? Apakah 3 pokok utama yang wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya? Lihat, beliau di sini mengutarakannya dengan tanda tanya, kalimat tanya, alamatul istifham. Ada apa beliau dengan kalimat istifham? Kenapa tidak menunjukkan atau menetapkannya dengan kalimat yang tidak istifham, tanda tanya? Kata para ulama hafizahumullah wa rahimahumullah mengatakan, wadhalika min ajli an yantabihal insanu biha, agar manusia, seorang yang tatkala mendengarnya, mempelajarinya, dia yantabih, langsung fokus, langsung perhatian terhadap apa yang ia baca atau yang ia dengarkan, karena dia menggunakan kalimat istifham. Dan itu, ya, dan juga selain untuk menjadi bahan perhatian, adalah untuk litaswiq, agar kita kepo, apa sih yang ingin mengetahui jawabannya. Ya, jadi tujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menuliskan kalimat yang penting ini dengan kalimat istifham karena ada 2, kata para ulama. Li tanbih, li an yantabiha al-insanu biha, agar dia fokus perhatian terhadap apa yang diucapkan atau apa yang ia dengar, dan yang kedua litashwiqi, agar dia merasa kepo, ingin tahu apa jawaban tersebut sehingga dia tidak lalai. Dan cara ini ayyuhal ikhwah adalah mengadopsi dari Al-Qur'an, firman Allah Azza wa Jalla dan sabda Nabi SAW. Kita lihat, ya, banyak sekali kalimat-kalimat istifham, tanda tanya, yang diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena 2 poin tadi. Karena permasalahan yang ingin disampaikan adalah permasalahan yang besar, permasalahan yang urgent, permasalahan yang setiap orang harus tahu, nggak boleh jahil, sehingga pakai kalimat tanda tanya. Banyak dalam Al-Quran contohnya. Dalam surat Al-Qari'ah, Allah ingin menggambarkan hari kiamat. Apa firman Allah? Al-Qari'ah, hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan Mal Qari'ah, ada apa dengan hari kiamat? Kemudian Allah pertegas lagi, wa ma adraka mal qari'ah. Lalu apa yang engkau tahu tentang hari kiamat? Seorang pembaca yang mendengarkan ini akan kepo, apa sih isinya? Sampai-sampai Allah menggunakan kalimat istifham, kemudian diulangi lagi. Itu tujuannya. Untuk apa? Untuk yantabiha al-insan, agar manusia itu fokus mendengar dan tidak lalai. Terkadang orang mendengar tapi hatinya kemana-mana. Maka ini tujuan, ditarik hatinya untuk mendengarkan ini. Kenapa? Yang ingin disampaikan adalah materinya sangat penting. Nggak boleh kita luput dari perhatian tersebut. Nggak boleh jahil. Harus paham, tadabburi, dan diamalkan. Itu dalam Quran. Apun dalam hadis sangat banyak. Nabi SAW mengajari tentang Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu tentang hak Allah, tentang tauhid. Nabi mengatakannya dengan kalimat tanda tanya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa sih hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Azza wa Jalla? Lihat, Nabi menggunakan kalimat tanda tanya. Sehingga kita ayyuhal ikhwah bisa kita ambil garis kesimpulan, ini adalah metode tarbawiyah an-nabawiyah yang seharusnya seorang guru, pengajar itu juga melakukan hal ini kepada anak didiknya. Agar apa? Agar anak didiknya fokus, taswik,
merasa kepo dengan jawaban sehingga dia fokus terhadap pelajaran. Ini salah satu metode dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan digunakan juga oleh para ulama. Di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Ikhwani fid din, azzani Allahu ayyakum. Tadi telah kita jelaskan. Ini perkaranya sangat penting ya ikhwah. Sampai-sampai pentingnya sampai diulangi lagi juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kenapa? Karena ini yang akan ditanya oleh seluruh manusia di muka bumi ini tatkala meninggal. Akan datang kepadanya dua malaikat yang akan bertanya kepadanya, siapa nabimu, siapa Rabbmu, dan siapa agamamu. Jika dia seorang mukmin, al-mu'min, ya, orang yang beriman dan tidak hanya sekedar beriman saja lewat lisannya, beriman hati, lisan dan anggota badannya, maka dia bisa menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa dini al-Islam, agamaku adalah al-Islam, wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur nanti. Allahumma amin. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Adapun al-murtab, al-murtab orang yang ragu. Artinya dia mukmin juga bisa, tapi ragu akan keimanannya, kualitasnya rendah, banyak melakukan kemaksiatan. Atau bisa juga karena dia hanya mengikuti agama ikut-ikutan sehingga tidak ada keimanannya. Adapun al-murtab orang yang ragu, awil munafik, atau orang yang munafik menyimpan kekufuran dan menonjolkan keislaman, tujuannya untuk mengelabui kaum muslimin, maka orang tersebut tidak bisa menjawab ha la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku pernah mendengar perkataan ini di dunia, tapi aku hanya ikut-ikutan saja. Allahu Akbar. Aku pernah mendengar omongan ini di dunia. Sami'tun nasa yaquluna syai'an. Aku pernah mendengar perkataan ini di dunia. Fakultu, maka aku katakan, tapi aku tidak bisa menjawabnya. Berarti di sini ayyuhal ikhwah bisa kita petik bahwasannya tata cara beragama itu bukan karena ikut-ikutan. Tata cara beragama ayyuhal ikhwah bukan karena taklid, fanatik kepada gurunya, fanatik kepada ustadznya, fanatik kepada kiainya, fanatik kepada orang yang mengajarkannya, tapi dia mengikuti agama tersebut, beragama tersebut berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman salaful ummah. Mengikuti dalil, bukan mengikuti perkataan ustadz. Kan kata ustadznya kayak gini. Nanti di sana juga akan mengatakan seperti itu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku juga pernah mendengar nih perkataan ini, tapi aku nggak bisa menjawabnya. Hati-hati. Jadi ini pecutan bagi kita semua ayyuhal ikhwah, beragama itu bukan apa kata ustaz, bukan apa kata kiai, bukan kata ajengan dan lain sebagainya, tapi kata Allah. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda tidak tahu maka bertanya. Itu sebatas pertanyaan, tetapi dalam menuntut ilmu harus berlandaskan dengan dalil. Setidaknya bisa mengetahui dalilnya, kemudian kita amalkan. Makanya Imam Bukhari mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab al-ilm, berilmu terlebih dahulu, kemudian berucap dan berbuat, bukan ikut-ikutan. Katanya seperti ini, katanya seperti ini. Yang penting kan baik. Kan orang seperti itu. Yang penting kan baik, sudah bismillah ikut-ikutan. Maka ini ayyuhal ikhwah tidak diperbolehkan. Subhanallah. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Disebutkan di sini fakul sebelumnya ada riwayat yang mengatakan bahwasannya malaikat itu membocorkan jawabannya kepada orang munafik tadi. Ya, kepada orang yang nggak bisa menjawab. Disebutkan dalam riwayat, dan riwayat ini dihasankan atau disahihkan, tapi dengan pernyataan yang keras.
Man rabbuk? Siapakah Rabbmu? Maka orang kafir tersebut mengatakan, la adri. Aku nggak tahu, aku nggak tahu. Rabbukallah, apakah Tuhanmu itu Allah? La adri. Wa ma nabiyuk? Siapa nabimu? Orang tersebut nggak bisa menjawab. Kemudian malaikat membocorkan jawab, Muhammad, apakah itu Muhammad? Maka orang tersebut mengatakan, la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Berarti ayyuhal ikhwah, menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur itu sesuai dengan keimanan, keislaman, ketakwaan dan amal salehnya. Bukan karena pengetahuan di dunia atau pernah setidaknya mengetahui jawaban ini di dunia. Yang menentukan adalah amal salehnya. Jadi sungguh sangat salah kalau ada orang yang meninggal baru dikubur kemudian ada yang mentalkin. Kalau ada yang datang kepadamu, siapa yang bertanya kepadamu, dua malaikat, kemudian menanyakan siapa Rabbmu, maka katakanlah Allah. Apabila dia bertanya kepadamu apa agamamu, katakanlah Islam. Apabila datang kepadamu mengatakan siapa nabimu, maka katakanlah Muhammad. Maka itu batil, itu sesat, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena ini berkaitan dengan dia ketika hidup di dunia, sudah beda alam, beda ruangan. Al-mayyitu la yasma'. Mayit itu tidak mendengar ucapan manusia di dunia. Hanya pendengarannya terbatas, dan itu disebutkan secara tafsil oleh Nabi SAW, hanya mendengar qa'r na'al, hanya telapak sandal orang yang mengiringnya saja. Setelah itu nggak mendengar. Dan disebutkan oleh Nabi SAW dan Allah Azza wa Jalla dalam banyak Al-Quran, al-mayyitu la yasma'. Al-mayyit tidak mendengar apapun. Jadi batillah apa yang mereka kerjakan. Talqin, yang namanya talqin itu sebelum meninggal, dan itu ditalqinkan dengan kalimat la ilaha illallah, bukan setelah meninggal. Ini nggak tahu otaknya di mana, ya, tidak waras. Orang sudah mati, ya sudah mati. Mau dia apapun juga nggak bakal berontak, apalagi sampai mendengar, karena sudah nggak punya ruh lagi, tidak memiliki ruh. Ya, jadi tidak mendengar apapun apa yang diucapkan. Maka ini ya ikhwah, pentingnya kita beramal dengan ilmu yang kita dapatkan, bukan beramal kemudian cari dalil-dalilnya terlebih dahulu. Ya, karena Islam adalah agama dalil, bukan agama perasaan. Bukan agama yang penting kan menurut kita baik. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Semoga kita dihindarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari setiap kesesatan dalam beragama. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan di sini, faqul, katakanlah, ma'rifatu al-'abdi rabbahu. Ma'rifatu al-'abdi rabbahu. Seorang hamba tahu, mengenal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah modal utama seorang hamba, ya, mengenal tentang Rabbnya. Siapakah dia Rabbnya? Ya, Tuhan yang menciptakannya. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya saya bawakan syarah dari Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, dosen Baskar Sarjana bidang usul fikih di Jami'ah Islamiyah Universitas Islam Madinah, mudarris di Masjid Nabawi dan Dewan Fatwa di Universitas Islam Madinah, serta masjid di Masjid Quba di Madinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa ma'rifatullahi wa ma'rifatul 'abdi dinah. Seorang hamba mengetahui tentang Allah adalah bi an ya'lamal muslimu biqalbihi mu'taqidan annallaha rabbah. Mengetahui dengan seyakin-yakinnya, dengan keyakinan bahwasannya Allah adalah Rabbnya. Rabbnya Allah yang menciptakan, dialah Allah yang menciptakannya, dialah Allah yang memberikan rizki, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur, dialah Allah Azza wa Jal yang menguasai Al-Malik, dialah Allah Azza wa Jal yang menghidupkan, dialah Allah Azza wa Jal yang mematikan makhluk. Ini semua adalah tentang tauhid rububiyah.
Ya, tauhid rububiyah, meyakini bahwasanya Allah itu ada, mewujud. Allah itu ada, dan dalil dari Al-Quran semuanya mengatakan Allah itu ada. Tidak seperti statement ya salah satu ormas Islam yang mengatakan profesor, doktor, lulusan Timur Tengah, bidang akidah juga. Lihat, hidayah ini milik Allah ya ikhwah, bukan karena titel, tapi hidayah milik Allah. Sampai yang profesor, doktor pun bisa disesatkan oleh Allah. Sampai-sampai dia mengatakan apa? Tidak ada di dalam Al-Quran nas yang menunjukkan Allah itu ada. La haula wala quwwata illa billah. Ini pernyataan kufur. Pernyataan yang tidak, pernyataan yang mengandung konten kekufuran. Ya, semua di dalam Al-Quran menunjukkan bahwasannya Allah itu ada. Banyak sekali dalilnya, ribuan. Ya, di antara surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, artinya ada. Ya, dan banyak sekali adanya Al-Quran adalah adanya Allah Azza wa Jalla. Dari ayat awal sampai ayat akhir ada tentang Allah. Allah menjelaskan di situ tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, menunjukkan Allah itu ada. Tapi orang tersebut mengatakan dengan santainya bahwasanya tidak ada nas atau dalil mengatakan Allah itu ada. Ini pernyataan kufur, apalagi yang mengucapkannya adalah seorang profesor, doktor yang diagung-agungkan oleh kaum muslimin. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka kata beliau, fawajibun 'alal muslim an ya'rifa rabbahu bi af'alihi. Dia wajib untuk mengetahui muslim, mengetahui Rabbnya, dan mengetahui Rabbnya itu dengan apa? Ya ikhwah, dengan mengetahui Allah itu ada. Dan banyak sekali kalau kita sebutkan dalil dari Al-Quran atau ribuan dalil yang mengatakan Allah itu ada. Dalil fitrah, dalil akal, dalil syar'i, dalil his panca indera, ya, dalil yang malmus yang bisa kita lihat bahwasanya menunjukkan Allah itu ada. Pernah kita sebutkan di awal kajian kitab ini, kalau kita ulangi lagi waktunya habis. Dalil fitrah, semua manusia tanpa diajari siapa Rabbnya, dia akan mengatakan Rabbnya adalah Allah. Karena manusia itu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW sendiri yang mengatakan, ma min mauludin yuladu 'alal fitrah. Tidaklah seorang manusia dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, yakni dalam keadaan Islam, mengenal Rabbnya. Fa'abawahu, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasara, yang menjadikan dia Majusi, sehingga fitrahnya menjadi rusak, tidak lagi kenal sama Allah. Bahkan orang ateis pun yang mengatakan Allah itu tidak ada, yang tidak meyakini konsep ketuhanan, itu meyakini dalam hatinya Allah itu ada. Allah itu ada, seperti Fir'aun. Itu sebagai contoh orang yang ateis, yang sombong, tapi di dalam hatinya meyakini Allah itu ada. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ya, mereka meyakini dalam hati, tapi mengingkari keberadaan Allah karena kesombongan yang ada di dalam hatinya, karena ingin menyombongkan diri. Bawa itu orang ateis ke laut, ya, atau kemana, naikkan pesawat, kemudian umumkan pesawat ini akan jatuh, atau kapal ini akan tenggelam, maka hatinya akan meronta, merengek ke atas sambil mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Kalau bahasa sekarang, oh my God, ya God, dan lain sebagainya dengan bahasa Inggris. Kenapa? Dengan sendirinya orang itu, makhluk itu butuh kepada Allah. Bahkan bukan manusia saja, seluruh makhluk, hewan pun demikian, membutuhkan Rabbnya, berdoa kepada Rabbnya, mengangkat tangan ke langit, bukan kemana-mana. Ya, itu dalil fitrah dan sangat banyak sekali. Dalil logika disebutkan juga di dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu ada. Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang enggan beribadah kepada Allah, katakan juga kepada orang-orang mulhid, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Katakanlah Muhammad, apakah mereka diciptakan tanpa pencipta, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Itu dalil agar memutar logika mereka yang sudah rusak. Apakah mereka diciptakan di dunia ini tanpa pencipta? Ya,
Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi ini? Dan kalau mereka katakan, kalau mereka ditanya, pasti mereka jawabannya tidak yakin bahwasannya mereka ini diciptakan dengan tiba-tiba. Karena mereka memiliki konsep apa? Bahwasannya mereka ini diciptakan, ya sudah, faktor alam. Sehingga lahirlah teori-teori kufur, teori Big Bang yang mengatakan bahwasannya alam semesta ini tercipta dengan ledakan yang dahsyat, kemudian terjadilah adanya gunung, adanya lembah, adanya lautan, adanya bukit. Ini teori kufur yang diadopsi oleh kaum muslimin dan kita memakannya. Hati-hati ini ya ikhwah, ini teori kufur. Karena mereka apa? Tidak meyakini konsep ketuhanan. Tapi kita dengan enaknya mengadopsinya, makan mentah-mentah dan ditularkan kepada anak-anak kaum muslimin. Ya. Ini salah, jelas batil. Allah sendiri yang mengatakan. Ya, Allah sendiri yang mengatakan, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ya, sesungguhnya Allah Rabb kalian yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari kemudian beristiwa di atas arsy. Jadi banyak sekali. Bahkan teori-teori kufur lainnya banyak. Ya kalau kita sebutkan, ini adalah keluar dari agama Islam. Teori Darwin mengatakan manusia dari kera. Ya ini tidak sesuai dengan konsep Islam. Ini teori mereka. Karena mereka tidak memiliki ketuhanan. Karena Eropa ini sudah sekuler, sudah tidak puas dengan agama mereka Nasara, sehingga selalu menciptakan teori dan itu kita adopsi. Padahal ini teori kufur, tidak sesuai dengan tauhid, keyakinan akidah seorang muslim. Maka seyogianya, dan ini kami wasiatkan kepada para guru yang mengajar bidang ini, agar menjelaskan kepada anak muridnya bahwasanya teori ini teori kufur. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, bagi mereka yang mengajar biologi atau fisika ataupun apapun tentang masalah teori kufur yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib untuk menjelaskan para mereka bahwasanya teori ini tidak sejalan dengan akidah muslim, akidah seorang muslim yang mengatakan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, bukan terjadi karena tiba-tiba. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Ikhwani fid din azani Allah wa yakum. Jadi ayyuhal ikhwah, kalau kita berbicara mengenal Allah adalah banyak. Kita harus mengetahui tauhid rububiyah. Dalil-dalilnya pernah kita sebutkan. Tauhid uluhiyah. Apabila Anda meyakini Allah lah Rabb, salah satunya dialah Al-Raziq yang memberikan rizki, yang mengatur, yang menguasai, yang menghidupkan dan mematikan, maka dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian juga tauhid asma wa sifat, meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, yang tinggi sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tanpa harus menyelewengkannya, mengatakan bagaimana dan lain sebagainya, sebagaimana metode ahlus sunnati wal jamaah. Ikhwani fiddin azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian disebutkan wadinahu. Wadinahu, mengetahui tentang agamanya. Mengetahui tentang agamanya. Bagaimana seorang mukmin mengetahui agamanya? Mengetahui agamanya, yakni agama Islam. Mengetahui tentang agama Islam. Islam di sini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena makna Islam itu ada dua. Ada makna Islam secara umum, ada makna Islam secara khusus. Makna Islam secara umum adalah agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, yang mana mereka mengajak para pemeluknya, para kaumnya untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak berbuat syirik. Sehingga kita katakan orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang muslim pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang beriman kepada syariat Nabi Musa. Orang-orang Yahudi dari kalangan Al-Hawariyun, pengikut Nabi Isa, adalah orang-orang muslim, artinya yang berserah diri kepada Allah lewat syariat Nabi Isa alaihissalam pada zamannya saja. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kemudian mereka mengingkarinya dan tidak beriman kepada Rasulullah, kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka mereka bukan muslim lagi, tapi menjadi seorang kafir. Karena muslim yang dimaksud di sini, Islam adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan al-Islam, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Selain dari Islam adalah batil dan tidak diterima oleh Allah. Dalilnya adalah dalam surat Al-Imran ayat 19, Inna ad-dina indallahil Islam. Agama yang diridhai hanyalah Islam. Bahkan di dalam ayat lain Allah lebih mempertegas dalam surat Al-Imran ayat 85, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima amalannya dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi, yakni yang masuk neraka jahanam. Sehingga hati-hatilah terhadap ajakan yang mengatakan semua agama itu sama. Udah deh, nggak usah sok paling benar sendiri, ya. Agama itu hanyalah cangkangnya saja, wadahnya saja, tapi isinya, kontennya adalah mengajari manusia kepada kebaikan, menuntun manusia kepada surga. Ini secara zahir oleh orang awam ya baik, tapi isinya lebih busuk daripada bangkai yang ada, ya ikhwah. Ini adalah ucapan kufur. Hati-hati, mendustakan Al-Qur'an dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, fawalladzi nafsi biyadi, dan demi jiwaku yang berada di genggamannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada orang yang mendengar tentangku, baik dari umat ini, Yahudiyun atau Nasrani, baik dia itu Yahudi atau Nasrani, thumma yamut, kemudian mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dalam keadaan dia tidak mengimani apa yang aku bawa, yakni risalah Islam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia adalah termasuk penghuni api neraka jahanam, wal iyadzubillah. Maka yang masuk surga adalah dialah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengikrarkan serta mengamalkannya. Itulah yang masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, poin yang terakhir, dan ini kita tutup, wa ma'rifatu nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayyuhal ikhwah, ini sangat penting sekali. Seseorang tidak bakal selamat kecuali dengan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, mengenal tentang nabinya, rasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang tidak akan sukses, berhasil sampai masuk surga kecuali dia mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita mengaku sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus mengetahui tentang nabinya, mengetahui namanya, mengetahui tentang sirahnya, perjalanan hidupnya. Semulia-mulia makhluk yang ada di muka bumi yang dituliskan tentang sirahnya dari lahirnya sampai meninggal, kecuali hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Maka kenalilah, niscaya engkau akan selamat. Pahamilah dan amalkanlah ajarannya, maka Anda akan selamat. Fala salamata wala najaha li ahadin illa bittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kesuksesan, keselamatan kecuali Anda mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk implementasi dari persaksian kita asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Terkandung di dalamnya ada 4 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, melaksanakan perintahnya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita ketahui dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka laksanakanlah. Ya, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa, apa yang Rasul perintahkan, maka ambillah, dan apa yang Rasul larang maka jauhilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari Muslim,
Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang jauhilah, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablihim kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan orang-orang yang binasa karena mereka menyelisihi para nabi mereka dan bertanya terhadap sesuatu yang tidak bermakna. Itu melaksanakan perintah Nabi, mengenal Nabi SAW dengan melaksanakan perintahnya. Kemudian yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, mempercayai kabar-kabar yang datang dari Nabi SAW. Karena beliau dijuluki as-sadiqu al-masduq, yang jujur dan perkataannya terpercaya. Idzan ayyuhal ikhwah, setiap yang valid dari Nabi SAW, baik perkataannya, perbuatannya, atau ketetapannya, maka wajib bagi kita setiap muslim untuk membenarkannya. Baik itu dalam perkara akidah, baik itu dalam perkara ibadah, baik itu dalam perkara muamalat, baik itu dalam perkara adab, baik itu dalam perkara akhlak, selagi itu valid dari Nabi maka kita mempercayainya. Terlebih jika Nabi SAW mengabarkan tentang ilmu gaib, maka yang mana terkadang logika tidak nyampe, otak kita tidak sampai, maka tidak ada lagi kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Itulah mukmin sejati, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata para ulama, orang yang mengatakan beriman kepada Rasul tapi tidak percaya terhadap kabar Nabi, atau mengkritisi hadis Nabi SAW, atau meragukan hadis-hadis sahih yang ada di dalam Bukhari atau Muslim atau hadis-hadis lainnya yang padahal itu valid sahih, maka kata para ulama, falisu bimuslimin, maka mereka bukan orang yang berislam, yang berserah diri terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ya ikhwah, ini banyak nih orang yang aqlaniyun, yang menuhankan akal. Oh, ini tidak sesuai dengan akal, nggak mungkin masa lalatnya nemplok di air yang kemudian dibuang dan kita minum, jijik saya. Tolong dikritisi lagi hadisnya, kayaknya nggak sahih. Hati-hati, dia telah dipertanyakan keimanan terhadap Nabi SAW. Yang ketiga adalah ijtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Sebagaimana kita mentaati perintah Rasul SAW, maka kita menjauhi larangannya. Karena apa? Karena ini adalah wahyu. Jika tidak, maka akan mendapatkan ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka waspadalah mereka yang terang-terangan menyelisih perintah Nabi. Kita sudah tahu ini sunnah, ini adalah ajaran Nabi, kemudian terang-terangan meninggalkan perkataan Nabi SAW, sunnah Nabi, ajaran Nabi SAW, siap-siap berhadapan dengan Rabbul Izzati wal Jalal. Dia akan berhadapan dengan Allah. Antusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah. Kata para ulama adalah hatinya akan digembok, dikunci mati, sehingga tidak mampu lagi menerima kebenaran, atau ditimpa kesyirikan, au adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada orang makan dengan tangan kirinya, kemudian ditegur oleh Nabi SAW, ya fulan, makan dengan tangan kananmu. Aku nggak bisa ya Rasul. Dia mengatakan kayak gitu karena sombong. Maka kata Nabi, la mastata'at, berarti engkau nggak bakal bisa. Nabi belum mingkem dari omongannya orang tersebut. Kata rawi hadis yang meriwayatkan hadis ini, fama rafa'a yaduhu ila fihi, tidak bisa ngangkat tangannya, makanan dengan tangannya ke mulutnya, terkena stroke. Lihat azab Allah Azza wa Jalla. Itu baru azab dunia, bagaimana lagi dengan azab akhirat. Yang terakhir, poin yang terakhir dari berkenalan dengan Rasul adalah kita hanya beribadah sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada Nabi SAW. Kita hanya beribadah sesuai apa yang diajarkan. Jika tidak, maka ini masuk ke dalam ranah bid'ah. Ranah bid'ah yang sebagian orang alergi mendengarkannya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Waspadalah perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah kesesatan. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Karena ini berkaitan dengan hak Nabi SAW. Tatkala seorang berbuat bid'ah, maka dia sedang menusuk Nabi SAW, bahwasanya Nabi ini pengkhianat. Nabi tidak
menyampaikan risalah Islam secara sempurna. Padahal agama Islam ini telah dipuji oleh Allah, agama yang sempurna, tidak membutuhkan penambahan, tidak membutuhkan pengurangan. Tatkala dia mengakukan melaksanakan bid'ah, maka dia mengatakan Rasulullah tidak menyampaikan risalah ini. Maka ini adalah Nabi menutupinya, Nabi mengkhianati umat ini dengan tidak menyampaikan ini. Maka itulah bahayanya bid'ah. Bahayanya selain amalannya ditolak, dia telah berbuat lancang kepada Allah Azza wa Jal dan kepada Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau berbuat lancang kepada Allah dan kepada Rasulnya. Lancang kepada Allah dan Rasulnya adalah engkau mengerjakan perbuatan atau ritual yang tidak pernah sama sekali diajarkan atau diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Itulah perkenalan kepada Nabi SAW secara singkat. Artinya mengenal Nabi SAW yang paling terpenting adalah engkau menghidupkan sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya, membela ajaran-ajarannya di saat seluruh manusia sudah alergi dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Anda telah berkenalan dekat kepada Nabi SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.